Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi ya sharing pada siang hari ini. Pada video kali ini saya ingin sharing mengenai framework activity, yaitu di framework testing. Pada video sebelumnya sudah saya sharing mengenai masalah requirement analysis, lalu ada design, kemudian implementasi dan coding, yang ini adalah testing. Jadi framework activity di sini diambil dari framework activity-nya dari referensi Pressman dalam bukunya Software Engineering Practical Approach, itu edisi ke-8 kalau nggak salah. Lalu untuk activity-nya kita ambil dari activity-nya Braud di bukunya tahun 2011 kalau nggak salah, dengan judul Software Engineering for Modern Approach, edisi kedua. Jadi kalau Braud itu biasanya adalah referensi yang paling banyak dipakai di Indonesia. Ya, aktivitas yang dipakai mulai dari analisis, perancangan, implementasi, pengujian, nanti ada deployment, maintenance. Tapi di sini kita akan membahas masalah testingnya ya, di activity testingnya. Baik, apa saja yang dilakukan ya selama fase testing ini dilakukan ya. Nah, sekali lagi kalau kita merujuk kepada framework activity, itu bisa diterapkan di semua software development lifecycle ya, tidak hanya di tradisional, baik itu waterfall, prototype, V-model, spiral dan lain-lain, namun bisa diterapkan juga dalam yang modern ya, software development lifecycle modern seperti agile, dengan salah satu dari SDLC-nya adalah extreme programming atau Scrum. Jadi ini adalah tahapan yang dikerjakan untuk setiap strategi software development lifecycle yang nanti akan dipakai dalam membangun suatu project perangkat lunak. Nah, dalam testing activity itu berarti suatu activity yang diselesaikan setelah kita membahas masalah coding atau implementasi. Artinya di dalam fase testing kita akan menguji coba ya, apa yang dibuat adalah benar. Bagaimana cara menguji cobanya? Ada berbagai macam cara nantinya. Yang pasti biasanya testing activity ini akan menggunakan suatu validasi dari dokumen SRS pada fase requirement analysis ya. Dalam video tentang requirement analysis juga saya udah singgung ya, dokumen SRS, Software Requirement Specification, di mana itu adalah fitur-fitur yang didaftarkan yang harus ada dalam perangkat lunaknya. Dan biasanya di SRS juga ada yang menyertakan apa itu yang disebut dengan DOD ya, Definition of Done. Artinya suatu fitur itu dikatakan selesai itu apabila dia mencapai apa saja. Jadi ada poin-poin yang harus dicapai, lalu kita menganggap bahwa suatu fitur itu adalah selesai. Nah, untuk menguji cobanya berarti kita akan menguji coba aplikasi yang sudah di coding tadi atau diimplementasikan itu dengan capaian yang sudah disepakati dalam suatu SRS ya, Software Requirement Specification. Tergantung daripada itu tadi ya, software development cycle yang dipakai. Kalau waterfall yang dipakai, maka proses aktivitas coding itu harus beres semua baru testing dikerjakan. Artinya yang di testing itu adalah semua perangkat lunaknya dari A sampai Z. Tapi kalau kita pakai yang modern atau Scrum misalnya, maka testing ini adalah di akhir dari tiap sprint ya. Di akhir sprint ada beberapa modul yang sudah di-develop ya, yang udah di-coding, yang udah diimplementasikan. Nah, nanti akan diuji coba fitur yang terkait dari backlog, karena backlog itu isinya dari SRS harusnya ya. Karena backlog itu semua adalah fitur dari aplikasi yang dibuat. Nah, kemudian di testing dalam satu sprint. Apabila udah disetujui, maka aplikasi dalam satu kali sprint itu bisa langsung masuk ke fase operasional ya. Nah, pengujian biasanya memang adalah tahapan-tahapan yang paling penting untuk memastikan bahwa aplikasi yang memang nanti akan dipakai oleh perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Pengujian juga bisa dilakukan secara real time oleh programmer saat dia mendevelop suatu aplikasi. Dia bisa menguji apakah fungsi, ya, apakah metode, apakah relasi yang dia implementasikan itu benar atau enggak. Namun bisa juga dilakukan secara terpisah oleh software tester sendiri. Nah, kalau pengujian dilakukan oleh orang lain bukan oleh programmer, maka acuan-acuan itu melekat pada si pelaku utamanya. Artinya di sini
dalam suatu fase testing, maka kita harus melibatkan software tester yang akan melakukan pengujian perangkat lunak secara independen, gitu ya. Dan tidak hanya melibatkan tester saja, nanti kita akan membahas juga yang namanya user acceptance test, di mana user pun harus menguji aplikasi ini, di mana nanti aplikasi yang apabila sudah disetujui oleh user yang tadi terkait dengan SRS, maka fitur atau fungsi yang dibuat ini dinyatakan selesai, gitu ya. Nah, di sini ada juga pengujian yang lain yang dilakukan di dalam testing activity. Salah satunya adalah pengujian secara performansi. Jadi ada pengujian secara fungsi, ada pengujian secara performansi, ya. Jadi kalau secara fungsi berarti dia terkait dengan fungsi-fungsi apa saja yang harus ada dalam satu perangkat lunak yang nanti diimplementasikan dalam satu organisasi. Itu adalah secara fungsi. Kalau secara yang satu lagi tadi, ya, maka kita akan mengetes perangkat lunaknya dengan suatu pengujian yang sifatnya itu apa ya, membebani ya dari perangkat lunaknya. Secara fungsi benar, tapi secara beban itu harus diuji coba juga. Misalnya kita lakukan yang pertama adalah durability testing. Jadi kita melakukan akses ke server, gitu ya, di mana perangkat lunaknya nanti udah ditaruh di server. Kita lihat limit daripada aplikasi itu bisa menampung seberapa banyak server, ya, berapa load maksimalnya, gitu ya. Nah, ini performance testing ya. Jadi ada functional testing, ada performance testing. Kemudian ada penetration test ya, kita coba dengan pengujian-pengujian berbau-bau hacking, gitu ya, seperti brute force dan lain-lain, untuk melihat seberapa tangguh si perangkat lunak ini dalam menanggulangi masalah-masalah terkait keamanan perangkat lunaknya. Lalu kita lakukan secara stress testing juga. Ya, ini dengan durability testing agak mirip, tapi stress testing ini biasanya nanti akan dilakukan dengan simulasi, gitu ya. Seberapa jauh kemampuan perangkat lunak ini dalam menangani proses transaksi yang dilakukan oleh seberapa banyak user. Atau bahkan nanti semua dari performance test ini dilakukan secara otomatis. Ya, makanya ada juga yang namanya automation testing. Jadi menguji perangkat lunak menggunakan perangkat lunak ya. Jadi tidak menggunakan manusia lagi dalam mengujinya. Nah, ini biasanya automation testing ini dikerjakan untuk performance testing, tapi tidak hanya itu, untuk functional testing juga yang ada kaitannya dengan fungsi itu juga bisa dilakukan menggunakan suatu perangkat lunak tertentu. Nah, untuk bahasa pemrograman Java mungkin agak banyak, gitu ya, untuk plugin-plugin pengujiannya ya. Atau untuk beberapa editor ya, katakanlah ada VS Code, ada apalagi lupa lagi. Nah, itu biasanya ada plugin yang bisa diinstal untuk melakukan uji coba terhadap aplikasi itu, gitu ya, terhadap aplikasi yang sudah diimplementasikan atau di coding terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa tahapan pengujian secara best practice ya. Jadi ada 3 tahapannya. Yang pertama biasanya yang diuji itu adalah komponennya dulu, ya, komponen masing-masing modul, ya, masing-masing unit itu diuji, ya, sampai dengan unit terkecil, sampai dengan fungsi-fungsinya, misalnya formnya dan seterusnya. Kemudian pengujian kedua adalah integration testing, akan menguji hubungan antar modul dengan modul yang lain, ya, karena sejatinya ada sedikit cohesion ya, ada sedikit coupling dan cohesion, coupling ya, ada sedikit coupling antar modul itu yang memang harus diuji coba, karena kalau coupling itu kalau nggak salah jangan terlalu dekat ya, jangan terlalu ketat. Jadi couplingnya dites ya, dan cohesionnya juga dites ya, apakah dia memenuhi syarat atau enggak antar modul. Kemudian ada juga menguji sistem secara keseluruhan ya, dari A sampai Z, itu kita sebut integration testing. Dan yang terakhir itu adalah acceptance testing, di mana kalau komponen testing ya, unit testing itu masih bisa dilakukan oleh programmer karena dia yang coding. Kalau modul testing itu udah biasanya dikerjakan oleh tester, software tester ya, sampai dengan sistem testing ya. Jadi modul testing, subsystem testing, sistem testing itu semuanya dilakukan oleh software tester. Nah, acceptance testing ini dieksekusi oleh user, jadi langsung ke user. Nah, SRS tadi fungsinya di mana? Di acceptance testing ya. Jadi
Acceptance testing sesuai dengan namanya, maka di sini adalah suatu proses pengujian, aktivitas pengujian yang dilakukan sebagai tanda bahwa perangkat lunak ini udah diterima oleh user dan siap untuk masuk ke dalam fase operasional. Ya, yang pertama adalah komponen testing. Jadi tadi saya udah jelaskan secara singkat bahwa komponen testing kita akan menguji komponen-komponen dari suatu perangkat lunak. Ya, apapun paradigma yang dipakai ya, mau berorientasi objek, fungsional, prosedural, terserah. Yang pasti kita menguji komponen yang ada pada perangkat lunak itu. Ya, kalau dia kita pakai object oriented programming, kita nguji kelas diagramnya, kita nguji metodenya. Kalau dia pakai prosedural yang digambarkan dengan data flow diagram, maka kita akan ngecek fungsinya, gitu ya. Lalu di sini biasanya memang dilakukan oleh developer ya, oleh programmer untuk unit testing ya. Untuk modul testing biasanya kebanyakan dilakukan oleh software tester, namun tidak sedikit juga yang memang programmer masih melakukan itu di modul testing. Nah, dalam unit testing dan modul testing yaitu ada yang disebut dengan fungsional secara black box dan white box. Jadi menguji perangkat lunak itu secara black box dan white box. Ini untuk komponen testing ya, berlaku untuk unit testing dan modul testing. Nah, black box itu artinya kita menguji bagaimana input perangkat lunak itu dan bagaimana outputnya, gitu ya. Nah, artinya nanti suatu modul atau suatu komponen itu kita anggap sebagai suatu kotak hitam atau black box. Ya, definisi kotak hitam adalah ada suatu kayak kotak, kita tidak tahu ya proses di dalamnya seperti apa. Yang kita tahu adalah kalau saya memasukkan A, maka keluarnya B. Nah, saya taunya itu. Berarti kalau saya masukkan A, keluarnya tidak B, maka fungsi atau komponen yang kita maksudkan di situ itu salah, tidak tepat dalam pengimplementasiannya. Ya. Jadi di sini ya ada input, ada proses, di mana proses itu dieksekusi oleh perangkat lunak ya, oleh fungsi, oleh komponen, lalu ada output. Yang kita uji adalah inputnya apa, outputnya apa. Di tengah-tengahnya secara proses kita anggap sebagai black box ya, tidak terlihat bagaimana dia melakukan itu. Yang pasti saya punya perkiraan ya, dari mana, dari permintaan konsumen tadi, dari SRS juga bisa kita masukin gitu ya, sebagai definition of done yang nanti akan dikonfirmasi lagi oleh user di acceptance test gitu ya. Apa yang diinputkan, ada ekspektasi terhadap output dari inputan tersebut dan ekspektasi itu harus benar. Ya, jadi itu cara untuk menguji black box testing. Jadi dianggap sebagai kotak hitam, gitu ya. Nah, kalau kita ingin kotak hitam itu dibongkar, gitu ya, maka pengujiannya menjadi white box testing. Nah, apa saja sih kesalahan-kesalahan yang ingin ditemukan dalam black box testing? Itu yang pertama adalah kesalahan fungsi, yang pasti ya, karena black box testing ini salah satu cara untuk mengetahui apakah fungsi yang dibuat itu udah sesuai atau tidak ya secara input dan output. Lalu yang kedua, kesalahan interface, karena kita tahu bahwa user interface itu adalah input dari perangkat lunak, gitu ya. Artinya manusia ketika bertemu dengan komputer maka akan ada input yaitu user interface ya, akan ada suatu media yaitu UI. Nah, UI ini ya apabila salah maka pasti akan menghasilkan output yang salah juga, gitu ya. Nah, itu harusnya apa yang diinputkan salah maka outputnya salah, itu juga harus diuji sebenarnya. Karena menguji perangkat lunak itu bukan hanya menguji bahwa dia itu benar, tapi menguji juga kalau inputan yang dimasukkan salah, dia juga menghasilkan sesuatu yang salah. Misalnya kesalahan itu adalah sistem itu melempar feedback ya ke usernya bahwa data yang dimasukkan itu tidak lengkap, misalnya data yang dimasukkan itu kurang ya, atau tidak sesuai format dan seterusnya. Itu adalah output yang diharapkan dari input yang salah.
Kemudian ada kesalahan struktur data atau akses database, itu juga bisa terlihat di dalam black box ya, karena berkaitan dengan input dan output tadi. Lalu ada kesalahan kinerja juga ya, berkaitan dengan error. Bisa jadi kita memasukkan sesuatu yang salah, ekspektasi kita adalah feedback misalnya, ternyata error aplikasinya gitu ya. Dan bisa jadi itu adalah kesalahan inisialisasi dan kesalahan terminasi gitu ya. Terminasi itu berkaitan dengan bagaimana suatu perangkat lunak itu ya menghandle inputan dari user. Nah, itu ya. Bisa jadi yang diinputkan salah, nanti takutnya outputnya jadi benar gitu ya. Nah, kan aneh. Nah, itu masuknya ke kesalahan terminasi. Nah, berikutnya adalah white box. Tadi kalau kita ingin bahwa suatu kotak hitam itu kita buka, kita lihat sebenarnya dia ngapain sih dari A sampai Z, maka pengujian itu kita sebut sebagai pengujian white box. Pengujian black box itu menguji fungsi, itu wajib semuanya dieksekusi. Ya, white box ada yang mewajibkan ya untuk mengetahui performansi eksekusi, ada juga yang enggak. Artinya kalau secara black box dia tidak mengalami masalah, maka pengujian white box tidak diperlukan. Tapi ada juga kalau kita ngomongin masalah performansi, maka secara fungsi dia benar, secara performansi dia juga harus bagus gitu ya. Maka pengujian white box ini diperlukan untuk tiap fungsi atau komponen yang tadi kita kita lakukan pengujian ya. Jadi komponen di sini artinya luas. Bisa itu fungsi, bisa itu kelas, bisa itu metode, bisa itu prosedur dan lain-lain, tergantung dari paradigma yang digunakan dalam fase coding atau implementasi, dan kumpulan-kumpulan fungsi atau modul ya, kalau modul testing yang ada kaitannya dengan fungsi perangkat lunak di software requirement specification ya, dimana kita ngomongin waktu itu di tahapan requirement analysis itu adalah fungsional requirement atau kebutuhan fungsional. Nah, di situ berarti pengujian yang kita lakukan apa? Pengujian terhadap kode program yang ada. Apakah pengujian itu ketika ditelusuri dia menghasilkan sesuatu logika yang salah? Ya, apakah ketika kita telusuri dia logikanya berputar-putar walaupun hasilnya benar, dan lain-lain. Ya, kita juga bisa ngecek di situ ada nggak variabel yang nggak pernah dipakai sama sekali tapi diinisialisasi gitu ya. Atau ada nggak sih variabel yang kurang padahal variabel itu dibutuhkan untuk flag misalnya, untuk flagging ya, untuk penanda gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita bisa ngecek dalam pengujian secara white box testing. Jadi ingat itu ya, white box itu berarti kita ngebongkar kodenya. Kita lihat misalnya dia ngomongin suatu function ya. Misalnya Fibonacci function ya, fungsi Fibonacci berarti mengurutkan bilangan Fibonacci misalnya. Nah, kita cek apakah algoritma yang diterapkan itu benar gitu ya. Karena kalau kita ngomongin Fibonacci secara optimal ya, kalau kita mengacu lagi pada optimalisasi dari suatu baris program, maka yang paling benar implementasinya itu adalah pakai perulangan rekursif gitu kan, daripada perulangan biasa. Nah, jadi lebih cepat dia pakai rekursif karena big O-nya itu kalau nggak salah lupa lagi saya big O-nya berapa. N pangkat N-1 ya kalau nggak salah, saya lupa lagi. Ya kalau nggak salah sih kalau rekursif ya itu lebih cepat ya untuk kasus Fibonacci daripada non rekursif. Maka sebaiknya kalau kita ketemu logik yang tidak pakai rekursif ya kita ganti dengan logik yang pakai rekursif gitu ya, karena secara performansi algoritma itu lebih cepat gitu ya secara hitung-hitungan algoritmanya. Nah, lalu berikutnya adalah integration testing yang terdiri dari dua tadi, ada subsystem integration subsystem testing dengan sistem testing. Nah, subsystem testing ini dia menguji berdasarkan modul dengan modul yang lainnya. Nah, kebanyakan dia diuji oleh software tester ya, artinya dia tim penguji yang independen dari sekumpulan programmer ya. Jadi dia memang diuji oleh orang yang independen yang memang dia nanti akan menilai perangkat lunak itu dengan benar gitu ya, apakah sesuai atau tidak yang diinginkan dari fungsinya. Nah, gitu ya.
Nah, di sini biasanya yang diuji adalah pertama adalah dia nguji user interface, dia akan nguji semua UI, kemudian dia akan membuat suatu skenario, ya di mana skenario uji itu biasanya kalau kita sudah mendesain use case, ada use case skenario ya. Nah, biasanya si tester itu suka make use case skenario itu untuk menguji suatu fungsi ya dalam suatu use case itu apakah benar atau tidak untuk diuji. Nah, tapi itu juga tidak terlepas dari itu sih. Kadangkala si software tester itu dia membuat skenario sendiri ya. Karena memang tujuan daripada si software tester itu adalah untuk mencari kesalahan. Ini. Jadi memang software tester itu dibayar untuk mencari kesalahan. Ya. Kalau software tester menemukan kesalahan, maka dia dianggap sebagai software tester yang berprestasi, yang bekerja dengan baik. Tapi kalau tidak, itu mungkin diragukan kemampuan dia dalam menguji perangkat lunak. Gitu ya. Kemudian dia akan mencoba suatu aliran data, ya, menelusuri data. Ketika data itu dimasukkan dan ketika data itu dimanipulasi dalam bentuk root, ya, data manipulation language ya kalau pakai database, maka dia akan menelusuri data itu. Atau nanti akan ada aliran data lainnya yang dihitung, yang mungkin ketika dia dihitung dalam satu variabel dia tidak sempat masuk database dulu. Ya katakanlah seperti kalau kita membuat suatu perangkat lunak berbantuan machine learning, ya akan dihitung ya dari variabelnya. Apakah machine learning yang dibangun ini sudah tepat atau tidak gitu ya ketika dia mengolah suatu data. Ya, dan yang terakhir dia akan menguji coba sistem antarmuka. Jadi ada sistem antarmuka itu nanti kaitannya bisa jadi dengan API ya. Kalau kita ngomongin sistem itu kan ngomongin semuanya ya. Jadi ada API misalnya application programming interface, dia nguji API-nya. Karena API itu nanti mengintegrasikan sistem yang dibuat itu dengan sistem yang lain. Nah, misalnya gitu ya. Atau dia menggunakan sistem yang lain, misalnya dia perangkat lunak itu menggunakan hardware. Nah, kan berarti kan hardware itu ada user interface-nya ya. Kalau kita ngomongin sistem absensi pakai fingerprint, maka ada antar muka antara perangkat lunak dengan perangkat keras ya. Di mana inputnya itu menggunakan perangkat keras berupa bentuk fingerprint. Ya, lalu kemudian sistem secara perangkat lunak mencatat kehadiran misalnya gitu. Nah, itu kita sebut dengan uji coba sistem antarmuka karena perangkat lunak itu dibangun tidak hanya dalam suatu lingkup saja gitu ya. Kadang-kadang dia meluas ya tergantung dari kebutuhan dari environment ya. Dan environment yang memang diperlukan ketika kita ngomongin operasional dari aplikasi. Nah, lalu melakukan suatu pengujian keseluruhan ya terhadap subsistem yang tadi dengan skenario yang utuh ya mulai dari A sampai Z. Sistem testing itu namanya. Misalnya dia membuat suatu perangkat lunak yang disebut sebagai sistem akademik mahasiswa. Maka sistem testing akan menguji ya mulai dari mahasiswa itu masuk sebagai mahasiswa, terus dia kuliah. Lalu dalam kuliah itu dia akan menciptakan skenario kapan cuti, kapan nyambung lagi gitu ya, kapan DO, kapan lulusnya 7 tahun dan seterusnya ya sampai dia lulus, sampai dia wisuda. Nah, itu adalah sistem testing. Jadi menguji suatu proses yang terkait dalam penggunaan aplikasi itu dari awal sampai akhir si user itu menggunakan aplikasi tersebut. Nah, itu namanya sistem testing. Nah, yang terakhir itu adalah user acceptance test. Yang nguji adalah user. User menguji didampingi oleh pihak developer untuk menyepakati apa yang tadi kita anggap sebagai definition of done di dalam software requirement specification document. Pengujian ini diperlukan karena memang pengujian inilah yang menjadi dasar bahwa suatu perangkat lunak itu diterima atau tidak. Nah, gitu ya. Biasanya si user juga akan menyiapkan beberapa data untuk beberapa modul atau beberapa fungsi dari SRS yang tadinya ya sudah direncanakan di tahap awal dan nanti akan dicoba sama mereka di tahapan ini. Ya. Nah, untuk perangkat lunak yang dirilis untuk umum, untuk publik itu biasanya kita kenal sebagai alpha test dan beta test gitu ya. Ya, beta test biasanya komersial ya. Kalau alpha test itu biasanya yang untuk organisasi ya, salah saya. Jadi
Alpha test itu untuk software yang digunakan di organisasi. Kalau beta test itu untuk software komersial. Ya, misalnya dia menguji yang dilakukan oleh potential customer. Misalnya nih, saya seorang gamers, ya suka main game. Saya banyak game yang saya beli dari suatu developer misalnya. Nah, bisa jadi ketika developer itu membuat game baru ya untuk menguji coba apakah game ini udah siap rilis atau tidak, dia menguji game itu ke saya ya, karena saya disebut sebagai potensial customer oleh dia. Artinya kalau game ini udah selesai 100% saya pasti beli gitu ya. Nah, biasanya dia akan mengirimkan suatu kode ke saya, lalu dengan kode itu saya bisa download aplikasi gamenya, lalu saya mainkan dalam waktu yang terbatas misalnya, lalu saya beri feedback ya, karena beta testing itu adalah memberi feedback ya. Kalau secara pengalaman saya pernah jadi beta testernya untuk aplikasi BlackBerry ya, BlackBerry Messenger dan Facebook for BlackBerry waktu jadi mahasiswa dulu gitu ya, sebagai beta tester, karena memang ya dianggap sebagai potensial customer untuk menggunakan kedua aplikasi tersebut. Nah, dalam suatu pengujian perangkat lunak ada juga istilah yang dinamakan dengan bug. Kalau literally jadi bahasa Jaksel gitu ya. Literally kita artikan bug itu adalah serangga gitu ya. Namun serangga yang sifatnya itu adalah digital. Digital seperti apa sih? Kita tahu bahwa sifat serangga itu dia mengganggu dan merusak ya. Dan kita tahu juga kalau serangga itu ukurannya kecil ya, sehingga dia tidak terlihat. Kemudian kalau dia udah menyebabkan suatu gatal gitu ya, kadang gatalnya berpindah-pindah tanpa kita tahu penyebabnya. Nah, makanya dia sebut sebagai bug gitu ya. Nah, bug ini biasanya muncul akibat apa? Kesalahan desain suatu perangkat komputer atau perangkat keras kebanyakan ya. Namun juga tidak tertutup kemungkinan bahwa bug ini juga muncul di perangkat lunak ya. Nah, jadi suatu aplikasi itu ketika ada bug ya yang ada di aplikasi, itu menyebabkan aplikasinya tidak berjalan dengan sempurna. Misalnya gini, kita ngomongin game lagi deh aplikasinya gitu, yang paling gampang diilustrasiin ya. Saya punya handphone baru, katakanlah handphone ABCD. Handphone itu baru dengan prosesor Snapdragon versi 9 misalnya. Lalu saya download lah game MOBA di situ gitu ya. Nah, setelah saya mainkan ternyata ngehang ya game MOBA itu, misalnya ada glitch gitu ya dan lain-lain. Nah, artinya adalah glitch yang tampil di handphone saya itu adalah bug namanya. Ya. Namun bug ini adalah kolaborasi sebenarnya antara software dengan hardware. Mengapa demikian? Karena software di versi terakhir yang saya download itu belum mengupdate versinya untuk device yang saya pakai, karena device saya baru. Nah, disitulah suka ada yang namanya glitch. Ya. Karena kita tahu bahwa produsen ponsel ya, smartphone itu tiap hari mungkin kayaknya itu berbagai macam brand itu menciptakan produk terbaru dengan spesifikasi hardware yang berbeda tentunya. Nah, maka perangkat lunak itu kan harus cepat menyesuaikan itu gitu ya. Jadi ya, tidak heran kalau kita ngomong bahwa di handphone XYZ dia berjalan lancar, di handphone ABCD dia tidak berjalan lancar. Padahal kalau lihat spek menangan ABCD gitu ya daripada XYZ. Ya karena apa? Masalah compatibility. Ya. Compatibility dari perangkat lunak ke perangkat kerasnya, yaitu kolaborasi gitu ya. Nah, maka itu kita sebut dengan bug namanya. Ya, ketika kita ngomongin perangkat lunak berjalan dengan tidak sempurna dalam suatu alat atau device, entah itu mobile, smartphone atau PC, laptop dan lain-lain, maka itu kita sebut dengan bug. Ya, jadi kebanyakan memang dari perangkat keras yang tadi diproduksi baru tadi ya, atau tidak jarang juga adalah dari perangkat lunaknya, karena memang perangkat lunak itu berjalan di atas perangkat keras ya. Tidak akan mungkin software berjalan sendiri tanpa adanya hardware. Nah, di sini ada beberapa karakteristik bug ya, seperti namanya tadi, bug adalah serangga. Yang pertama, kadang-kadang ya gejala atau penyebabnya itu jauh secara geografis. Ya, gitu ya. Ya bisa jadi kan? Ya. Jadi di kita nggak apa-apa, di sana yang bermasalah. Nah, itu bug. Kemudian yang kedua adalah gejala dapat hilang
kadang-kadang ketika kesalahan yang lain dibetulkan. Jadi bug itu misalnya kita memperbaiki di area sini, maka biasanya di area situ dia akan error gitu ya. Nah, begitu biasanya. Atau di salah satu di situ kita perbaiki, maka di sisi lain dia error. Jadi kadang-kadang diperbaiki sini, error di situ. Diperbaiki, error di situ, error yang di sini, dan seterusnya. Di error itu kadang kelihatan, ya kadang berpindah-pindah ya. Seperti bug tadi kita garuk di bahu sebelah kiri, ternyata gatalnya pindah di bahu sebelah kanan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, karakteristik bug itu gejala itu bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang sebenarnya nggak salah gitu ya. Misalnya adalah pembulatan yang tidak akurat. Nah, itu juga bisa gitu ya. Misalnya kita ngomongin 1 dibagi 3 ya, yaitu 0,9999 gitu ya. Ternyata suatu sistem itu menerima 4 digit, sedangkan yang kita hitung adalah 3 digit, maka itu dianggap salah gitu ya. Padahal memang ya nggak, harusnya kan nggak masalah gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan bug juga. Kemudian simptomnya bisa disebabkan oleh kesalahan manusia. Jadi penyebab dari bug itu bisa jadi adalah kesalahan manusia. Nah, gitu ya. Karena kalau kita main game, ketika game itu ingin dicari bugnya, biasanya manusianya yang iseng gitu ya. Dia pergi ke pojok-pojok dari peta, lalu dia lakukan manuver dan lain-lain sehingga nge-glitch gambarnya gitu ya. Nah, itu adalah kesalahan manusia. Kemudian gejala atau simptom juga bisa merupakan hasil dari masalah waktu. Ya, bukan masalah pemrosesan. Jadi timingnya yang menyebabkan dia error, apalagi untuk aplikasi yang secara real time ya. Ya misalnya chatting aja, yang paling gampang chatting. Chatting itu kan kalau interaksi dua arah, ya siapapun yang mulai mengetik itu pasti urutan chattingnya teratur ya. Nah, tapi kalau dalam satu sisi ada yang internet koneksinya lemot, maka tampilan chatting di si A dengan tampilan atau urutan chatting di si B itu bisa berbeda. Ya. Di A kadang-kadang dia lihat teratur, kalau di B dia menumpuk. Dan biasanya kalau aplikasi itu tersinkron, dia jadi menumpuk juga gitu ya. Akhirnya di A menumpuk, di B menumpuk, sehingga chatting atau percakapan yang dilakukan oleh orang itu jadinya tidak runut gitu ya. Nah, itu adalah kesalahan masalah timing. Itu juga merupakan bug. Kemudian ada aplikasi real time yang memang dia menerima input tapi inputnya tidak akurat. Nah, itu juga bisa menjadi bug ya, ketika dia dihitung maka hitungannya tidak benar. Kemudian gejalanya bisa datang sebentar-sebentar, ketika di reset dia benar lagi, ketika kita lakukan hal yang lain dia error lagi, dan seterusnya gitu ya. Dan ini biasanya terjadi pada sistem yang embedded. Embedded itu artinya perangkat lunak yang ditanamkan ke perangkat keras ya, itu embedded software. Jadi di restart dulu gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah gejala dapat berhubungan dengan penyebab yang didistribusikan melewati sejumlah tas yang bekerja pada prosesor yang berbeda. Nah, ini biasanya terjadi di sistem terdistribusi. Ya, bug itu macam-macam. Ya, dan bug yang paling sering kita temukan itu adalah bug yang kadang-kadang memang itu bukan merupakan kesalahan ya, tapi ya akibat timing, akibat kesalahan manusia dan lain sebagainya. Nah, dari definisi bug ada juga definisi debugging. Debugging ini adalah bagaimana cara untuk menyembuhkan atau mengendalikan bug. Ya, dalam perangkat lunak bug itu pasti ada. Ya, tidak mungkin bug itu hilang sama sekali, karena tadi karena sifat bug itu tadi ya, disembuhin di sini, error di sana, dan seterusnya gitu ya. Ya, makanya perangkat lunak itu ketika bug ditemukan, kita harus cepat untuk memperbaiki itu dan mengupdate versi dari perangkat lunak kita biasanya. Untuk memperbaiki bug itu tidak perlu perbaikan yang mayor, biasanya update-nya minor ya. Kalau perbaikan mayor itu biasanya versi 1 ke versi 2, nah itu mayor. Kalau minor itu biasanya perbaikan dari versi 1 ke 1.1 misalnya. Atau kalau minor banget ke 1.1.1 dan seterusnya. Nah, untuk masalah debugging ya, ini masalah sulit ya sebenarnya. Ya. Jadi memang debugging ini sulit untuk dikendalikan karena kita harus menyelaraskan antara perangkat lunak dengan perangkat keras. Jadi tidak hanya masalah fungsi aja. Kalau masalah fungsi aja udah pasti
benar misalnya gitu ya. Tapi kalau udah di area operasional di mana perangkat lunak ini berjalan pada ekosistemnya dia gitu ya. Nah, maka ini yang sulit gitu ya. Nah, atau berada pada lingkungannya itu jadi sulit karena di lingkungannya perangkat lunak itu ada perangkat keras, ada hardware ya, ada software dan ada brainware-nya juga yang dimana ketiga hal itu akan saling berpengaruhi nantinya ketika perangkat lunak itu dipakai dengan lingkungan yang sebenarnya. Nah, gitu ya. Nah, ini memang susah nih, gitu ya. Debugging ini adalah salah satu sesuatu yang susah untuk diperbaiki. Mungkin kasus-kasus game yang terakhir itu adalah game Cyberpunk 2077 ya, yang dibuat oleh CD Projekt Red gitu ya. Itu bugnya kemana-mana ya, glitch dan lain-lain ya, udah di compatibility bagaimanapun juga ternyata masih nge-glitch. Nah, memperbaiki itu susah ya. Di dalam satu sisi dia udah diperbaiki, tapi ternyata bugnya muncul di tempat lain. Jadi yang namanya debugging perangkat lunak itu susah gitu ya, dan kebanyakan debugging itu tidak terdeteksi di awal ya, tapi terdeteksinya di area operasional atau ketika memang sudah digunakan. Jadi debugging sebenarnya dia tuh bukan di area pengujian ya, namun memang menjadi akibat dari pengujian yang tidak baik. Misalnya kayak game Cyberpunk 2077 itu biasanya dia itu kan ingin mengejar tanggal rilis ya, sehingga pengujian yang dilakukan itu sepertinya hanya pengujian seadanya, sehingga bug muncul di mana-mana dan developer udah kelelahan sebenarnya gitu ya mengerjakan itu. Nah, terus debugging ini biasanya bisa muncul tanpa disadari gitu ya oleh para software tester juga. Ya, makanya masalah compatibility itu harus diperhatikan oleh developer ya, oleh programmer. PHP versi berapa yang dipakai, kalau ada library versi berapa, compatibility-nya terhadap PHP seperti apa misalnya gitu ya. Kalau dia pakai apalah gitu ya teknologi yang ada di situ, kita harus lihat compatibility teknologi itu terhadap sistem yang kita bangun. Memang debugging itu sulit ya, itu intinya. Nah, kalau kita kaitkan dengan framework activity-nya Pressman seperti apa? Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada actionnya dulu, ya actionnya bisa lebih dari satu. Action yang kita maksudkan di sini adalah action ini, gitu ya, itu bisa, gitu ya. Tahapan ini kita masukkan sebagai action. Jadi mulai dari unit testing, modul testing dan seterusnya. Kemudian misalnya kita ngomongin unit testing, kita uji dengan black box, maka skenarionya adalah kita menguji perangkat lunak dengan inputan tertentu, misalnya 3 skenario berhasil dan 5 skenario gagal misalnya. Ya, gagal itu artinya inputannya salah, outputnya juga kita harapkan salah. Lalu work productnya adalah dokumen yang kaitan dengan pengujian. Biasanya dokumen terkait pengujian itu udah disiapkan begitu SRS itu sudah jadi ya. Kemudian ada key point ya, pengujian dikatakan berhasil apabila sesuai antara apa yang diharapkan dengan yang terjadi di pengujian ya, dan project milestone-nya seperti itu. Nah, intinya di sini action yang harus dikerjakan di dalam proses aktivitas testing itu adalah yang terkait dengan proses testing tadi ya. Work activity-nya menguji perangkat lunak dengan berbagai macam cara. Jadi kita bisa detailkan produknya, dokumen pengujian lengkap, key point-nya ya menemukan error atau menyesuaikan dengan kebutuhan perangkat lunak dan non fungsionalnya juga. Lalu project milestone-nya biasanya timeline sesuai planning. Nah, tahap akhir daripada testing ini biasanya adalah verifikasi dan validasi pengujian, yaitu dengan user acceptance test. Nah, di user acceptance test biasanya work product-nya adalah user acceptance test dokumen ya, UAT dokumen ya, yang nanti akan diisi oleh para user. Key point-nya adalah definition of done sebenarnya. Perangkat lunak sudah dibuat dengan benar sesuai dengan permintaan user ya, dalam yang tertulis dalam definition of done dalam SRS, lalu ada milestone-nya. Baik, seperti itu. Ya, kira-kira apa saja hal-hal yang dilakukan dalam pengujian perangkat lunak, lalu bagaimana kaitannya dengan aktivitas-aktivitas yang bisa kita catat ya sebagai bentuk suatu pekerjaan ya, yang menata pekerjaan
untuk membangun suatu perangkat lunak ya yang berproses dan memiliki kualitas yang baik. Baik, itu saja yang bisa saya sharing pada siang hari ini. Semoga video ini berguna ya. Itu saja dari saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.